Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya ini, Satria Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas sebuah sepeda listrik yang bermerek Uwinfly tipe DF5 atau Dragonfly 5 dengan spesifikasi sebagai berikut. Kecepatannya 30 km per jam dengan jarak tempuh kurang lebih 40 km dengan daya angkut 150 kg maksimal. Baterai 40 volt 12 Ah dengan motor penggerak 500 watt dengan dibekali dua buah ban tubeless depan dan belakang dengan ukuran 10 x 2,50. Dalam pembelian unit sepeda listrik ini kita juga diberikan beberapa paket pendukung, yaitu spare part yang berupa dua buah kaca spion atau sepasang kaca spion dan satu buah adapter masih dalam kardusnya seperti ini. Dan kemudian juga kita diberikan sepasang pedal untuk mendayung atau menggoes sepeda listrik ini. Dan selanjutnya langsung saja kita unboxing kotak dari adaptor charger sepeda listrik ini. Dan adapun spesifikasinya sebagai berikut: model 48 volt 12 Ah, input voltage 220 volt 50 Hz, input power 130 watt, output voltage 48 volt sampai 59,2 volt, output current 1,8 ampere atau lebih kurang 0,2 ampere. Oke teman-teman, kita coba dulu langsung colokkan ujung dari adaptor charger ini ke lubang colokan yang ada di unit sepeda listriknya. Dan seperti ini ya teman-teman, pas sekali. Dan selanjutnya yang saya lakukan adalah melepas standar 2 dari sepeda listrik ini, yang mana bawaan pabriknya itu sudah terpasang, letaknya tepat membingkai pada roda belakang dari sepeda listrik ini, dan menurut saya itu kurang nyaman. Kemudian saya lepas dan saya tetap menyisakan standar samping untuk saya gunakan sehari-hari. Demikian pula keranjang yang ada di depan dari sepeda listrik ini juga saya lepas dan akan saya pasang kembali ketika diperlukan. Oke teman-teman, berikutnya kita coba nyalakan dulu speedometer dari sepeda listrik ini. Beginilah tampilannya. Kita coba dulu bagaimana lampu seinnya. Seperti ini ya teman-teman, ada bunyinya. Ini adalah bawaan dari pabrik. Kemudian apabila teman-teman ingin tahu cara menghilangkan bunyi dari lampu sein ini, silakan teman-teman nonton juga video saya tentang cara menghilangkan bunyi dari lampu sein sepeda listrik Uwinfly DF5. Lalu kita coba pencet klaksonnya ya teman-teman. Nah, seperti inilah bunyi dari klakson sepeda listrik ini. Dan untuk tampilan lampu dari sepeda listrik ini teman-teman, kita perhatikan di bagian atas ini adalah lampu LED atau lampu senjanya, dan di bagian bawah itu adalah lampu jauhnya. Dan kelihatan di sini lampu jauhnya terlalu mengarah ke atas ya teman-teman, sehingga dapat menyilaukan pengendara lain yang ada di depan kita nantinya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu tentang cara memperbaiki lampu jauh dari sepeda listrik ini, silakan teman-teman berkunjung ke beranda YouTube saya ini dan temukan sampul video seperti ini, dan silakan teman-teman nonton dari awal hingga akhir agar teman-teman dapat memahaminya secara komprehensif. Selanjutnya di sepeda listrik ini juga telah dibekali dengan fitur tombol pengatur kecepatan, yaitu pada kecepatan 1 itu adalah kecepatan paling lambat, kecepatan 2 adalah kecepatan menengah, dan kecepatan yang 3 adalah kecepatan paling tinggi. Dan ini adalah dua pasang kunci dan remote sepeda listrik yang diberikan kepada kita sejak awal pembelian. Tujuannya adalah sepasang dari kunci dan remote ini disimpan untuk jadi cadangan. Berikut ini adalah keterangan tentang simbol-simbol yang tertera pada remote sepeda listrik ini. Selanjutnya kita coba tes satu persatu fungsi dari remote ini. Yang pertama adalah simbol yang bagian tengah bergambar kilat, itu untuk menghidupkan speedometer atau menghidupkan mesin dari sepeda listrik ini.
Sepeda listrik ini tanpa di starter bisa langsung digas, langsung jalan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak seperti motor, dia harus di starter dulu. Kalau ini asal speedometernya sudah jalan, maka sepeda listriknya bisa langsung digas dan langsung jalan. Lalu kita matikan melalui simbol buka kunci yang tertera pada remote. Selanjutnya kita coba tekan tombol kunci untuk mengaktifkan alarmnya ya teman-teman. Seperti ini. Jika telah kita tekan tombol kunci itu, maka sepeda ini ketika misalnya maling mendorongnya, otomatis alarm dari sepeda listrik ini akan berbunyi dan seketika itu pula terjadi pengereman secara otomatis. Lalu dengan menekan simbol buka kunci yang ada di bawah ini, otomatis kunci alarm yang ada di sepeda listrik kita akan mati atau nonaktif, sehingga alarmnya tidak bunyi lagi ketika sepeda listrik ini digeser atau didorong seperti ini. Selanjutnya saya akan mereview fitur-fitur eksterior pendukung yang terdapat pada sepeda listrik ini. Yang pertama adalah fitur pijakan kaki depan atau pijakan pengemudi yang menurut saya letaknya cukup pas ya, karena sangat nyaman ketika digunakan dalam mengendarai sepeda listrik ini. Demikian pula pijakan kaki belakang yang posisinya juga cukup pas, yang mana sangat berguna bagi kenyamanan penumpang di belakang kita, khususnya anak-anak. Selanjutnya kita beralih pada jok depan atau jok pengemudi, di mana di sini kita lihat bahwa jok ini dapat di setel-setel ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jok ini dapat di setel atau diatur ketinggian dan kemiringannya sesuai dengan kebutuhan kita atau selera kita. Dan untuk jok belakang posisinya seperti ini, dengan ukuran jok kurang lebih 30 cm dengan ruang gerak sekitar 35 cm, dan ini sudah cukup lega dan sudah cukup nyaman untuk diduduki oleh anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Berikutnya kita beralih lagi pada sistem pengereman dari sepeda listrik ini, di mana sistem pengereman depan dari sepeda listrik ini menggunakan sistem pengereman tromol. Begitu pula bagian belakang dari sepeda listrik ini juga menggunakan sistem tromol. Tetapi sejauh ini kedua pengereman dari sepeda listrik ini berfungsi dengan baik. Dan ini adalah tampilan velg kaleng beserta gear dan rantai yang ada di sepeda listrik ini. Dan ini adalah tampilan velg depan yang sudah menggunakan velg palang. Selain keranjang belanja yang ada di depan ini, sepeda listrik ini juga menyiapkan bagasi depan yang berwarna putih, yang mana bagasi ini bisa kita manfaatkan untuk menyimpan barang-barang kita seperti handphone atau barang-barang lain yang ukurannya sesuai dengan luas dari bagasi ini. Selain itu, di bawah bagasi putih ini terdapat juga bagasi datar, yang mana juga merupakan tempat penyimpanan baterai yang menjadi nafas dari sepeda listrik ini, yang mana bagasi datar ini juga kita dapat gunakan sebagaimana fungsinya untuk membawa galon ataupun tabung gas, atau mungkin bisa kita gunakan juga untuk membonceng anak dalam posisi berdiri. Di sini saya sudah memasang sepasang kaca spion kiri dan kanan, yang mana kaca spion ini sudah terdapat pada paket pembelian sepeda listrik ini pada awalnya, dan kaca spion ini ternyata ukurannya sama persis dengan ukuran kaca spion motor pada umumnya. Begitu pula ukuran drat bautnya juga sama persis dengan kaca spion motor, sehingga kita dapat menggantinya apabila kita memodifikasinya dengan memasang kaca spion motor variasi yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Selanjutnya pada spakbor bagian depan, di sini terdapat striping bertuliskan Uwinfly. Sedangkan pada casing body depan bagian bawah ada striping bertuliskan DF5, dan pada casing body belakang bagian atas terdapat juga striping yang bertuliskan Uwinfly.
Sekedar informasi singkat, di video test drive sepeda listrik kali ini sengaja saya tidak menampilkannya secara lengkap karena mengingat durasi, dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video lengkap dari test drive sepeda listrik ini, silakan teman-teman kunjungi beranda channel YouTube saya ini, dan disitu saya sudah menyajikan video khusus untuk test drive lengkap dengan pembahasannya. Setelah saya menggunakan sepeda listrik ini selama kurang lebih 2 hari dengan perjalanan yang lumayan cukup jauh, saya mengamati bahwa baterai dari sepeda listrik ini tinggal 2 garis yang hijau, sehingga saya memutuskan untuk melakukan pengecasan pertama. Dan pada saat saya membeli sepeda listrik ini, saya disarankan oleh penjaga tokonya agar melakukan pengecasan baterai sepeda listrik ini dalam waktu 4 jam kurang lebih, dalam posisi baterai tinggal 1 garis yang hijau, dan jangan terlalu lama, karena jika terlalu sering kita melakukan pengecasan dengan terlewat batas waktu maksimal dari pengecasannya, maka hal ini dapat menyebabkan daya tahan dari baterai sepeda listrik ini menurun, dan lama-lama baterai ini akan cepat drop atau rusak, sehingga kita harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk mengganti baterai sepeda listrik ini dengan baterai yang baru. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya kali ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman klik tombol like, subscribe, share, dan komen apabila teman-teman mempunyai saran-saran positif. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali di video-video bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.